Halo semuanya, dan ya, apa yang kalian lihat di belakang adalah Porsche Taycan. Mobil listrik pertama Porsche, tapi nggak cuma mobil listrik doang. Ini sedan sport listrik pertama dari Porsche. Seperti apa mobil ini? Cek terus. Taycan. Biarpun namanya kayak nama sate, tapi ini bukan seperti yang kalian bayangkan. Jadi, kalau menurut Porsche, Taycan itu berasal dari bahasa Turki kalau nggak salah. Artinya kuda muda yang penuh semangat. Tapi, ya bisa kelihatan semangatnya. Porsche semangat banget bikin mobil ini sebagai mobil listrik pertama mereka. Dan kita mulai dari luar. Di depan sini dia ada signature LED di area khas Porsche 4 titik. Dan karena ini sebuah Porsche dan elektrik, pasti dia punya bagasi depan. Kita buka. Bagasi depannya ya sebenarnya kecil sih, cuma buat kabel charger ya. Dan di sini ada buat air wiper. Dan di sebelah sini ada buat aki sama cairan pendingin atau coolant buat baterainya. Dan sekarang coba kalian perhatiin peleknya. Jadi mobil yang kita lihat sekarang dia pakai pelek, kalau di optionnya Porsche namanya Mission E Wheels. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya mobil ini pernah ada versi konsepnya namanya Porsche Mission E, dan pelek ini dibuat semirip mungkin sama mobil konsep itu. Ya jumlah palangnya beda tapi mirip lah, dan bagian sininya bibir peleknya itu dicat sama kayak warna bodinya. Dan di balik sini dia pakai kaliper warna kuning, berarti dia udah pakai PCCB. Dan salah satu party trick atau hal spesial dari mobil ini adalah cara kita ngebuka tutup chargernya. Bukan ditekan, bukan dicongkel, tapi ini bagian yang agak menjulur keluar sedikit, kita colek. Langsung kebuka. Dan nggak cuma di sebelah kanan aja, di kiri juga ada. Jadi mau apa, misal lagi masuk ke garasi atau kemana gitu, nggak perlu repot mau sebelah kanan, mau sebelah kiri, dua-duanya bisa. Nutupnya juga sama ya. Keren. Nah sekarang kalau kalian lihat bentuknya, dia tuh kayak 911, cuma dipanjangin terus dikasih pintu belakang. Ukuran mobil ini kira-kira sama kayak BMW 3 Series, cuma lebih gede sedikit. Dan dia keempat pintunya, depan belakang, itu frameless. Jadi kalau kita dibuka, itu nggak ada frame-nya di jendelanya. Sama kalau kalian lihat, itu gagang pintunya tuh dia flush ya sama bodinya, rata. Kalau mau buka, kita bisa pencet tombol di kuncinya. BTW, kuncinya masih sama ya kayak Porsche lain, bentuknya kayak mobil, dan ada 4 tombol, lock unlock sama buka bagasi depan sama belakang. Kita bisa tekan tombol unlock, gagangnya langsung ngebuka. Atau alternatifnya, di bagian pintunya kita bisa langsung masukin tangan aja, dan dia bakal ngebuka. Gimana nutupnya? Di sini ada colokan kecil, pencet aja, dan dia langsung nutup. Nah, terus kalau kita ke belakang, pokoknya kalau misalnya kalian bisa ngelihat Taycan ini dari belakang persis, dia tuh kelihatan lebar dan aduhai lah kalau kata bapak gue. Di sini dia ada spoiler, tapi kita nggak bisa ngangkat spoilernya tinggi-tinggi. Kalau misalnya mobil lagi diem, kita bisa angkat sedikit, tapi itu buat bersihin spoilernya aja. Dia, kalau misalnya kita bawa ngebut sekitar 90 km/jam dan ke atas, dia baru naik. Dan di sini emblem Taycan Turbo S, ya yang kita lihat sekarang varian Turbo S. Ya, gue bisa ngeliat nih, ada beberapa orang yang pengen komen, namanya turbo mobil listrik padahal nggak ada turbonya. Ya udah sih, pondok cabe juga nggak ada cabenya. Kebon jeruk nggak ada jeruknya juga. Dan kita pengen buka bagasinya, ada tombol di sini atau bisa pakai kunci tadi. Tapi kita pakai tombol aja. Dan jelas ya, dia sedan, bukan liftback atau hatchback atau fastback atau apalah. Dan ini dia kabel chargernya. Beli mobil udah langsung dapat chargernya ya. Dan ini kalau misalnya dicolok ke listrik rumahan yang minimal 7.700 atau 11.000 volt ampere ke atas, bisa sekitar 20 jam lah kalau dari kosong sampai penuh banget. Mungkin bisa lebih, tapi ya kita belum tahu, itu masih perkiraannya, jadi jangan terlalu dipegang dulu omongannya. Nah terus kalau misalnya kita pakai mobil ini buat ke SPKLU, kita pengen fast charging, dia bisa dari sekitar 10 ke 80% itu dalam waktu sekitar 40 menitan, mungkin 50. Tapi dengan daya sekitar 100 kW lebih dikit ya.
Kita belum dapat yang 270 kW. Soalnya mobil ini diklaim Porsche kalau misalnya kita pakai fast charging yang 270 kW, kita bisa dari 10% ke 80% dalam 22,5 menit. Saat ini itu yang paling cepat. Cuma sayangnya belum ada di Indonesia. Semoga besok di masa depan ada ya. Kita bisa dapat fast charging, dan ke bagian bawah kita dapat carbon fiber di sini, carbon fiber, dan karena listrik nggak perlu knalpot. Masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang gimana rasanya duduk di belakang si Porsche Taycan? Seperti gue bilang tadi, dia kayak sedikit lebih gede daripada BMW seri 3. Jadi ya legroomnya just oke. Ini ada 5 jari. Ruang kepalanya karena dia pakai atap panoramik dan nggak ada cover-nya, jadi sekitar 4 atau 5 jari juga. Cuma di sini kita dapat armrest dan dia konfigurasi 5 seater ya. Dibuka di sini, ada cup holder. Sama di sini di belakang sini ada layar. Jadi kalau di Porsche Taycan ini kita bisa dapat sampai sekitar 5 layar. Cuma beberapa kayak misalnya di depan nanti gua kasih lihat, sama di belakang sini yang buat AC itu sebenarnya optional. Pokoknya kalau di Porsche kalian bisa custom apapun yang kalian mau sesuai keinginan kalian. Tapi bayar. Ke depan yuk. Sekarang gimana saya duduk di depan Taycan? Pertama-tama rasa duduk bahkan megang setirnya itu pasti Porsche banget. Posisi duduknya spot on, joknya rendah, bahkan bisa direndahin lagi kalau kalian mau, dan joknya pasti elektrik ya, bahkan pengaturan setir pun juga elektrik. Cuma salah satu hal yang pengen gua highlight atau tekankan di Taycan ini adalah dia bisa punya 5 layar. Standarnya ya ini layar, ini juga layar. Tapi kalau mau pengaturan AC di belakang itu juga bisa dengan layar. Bahkan ini nih, panel hitam yang kalian lihat di depan penumpang, ini adalah sebuah layar. Yang kalau kalian misalnya pengen, standarnya sih nggak ada, tapi kalau pengen bisa dipasangin. Bisa kita matiin di sini, passenger display, dah dia mati. Cuma bagian sini pengen gue bahas dulu karena di sini buat AC-nya. Jujur, gue masih kurang cocok sama tipe AC layar gini karena ini haptic. Jadi kalau kita sentuh tuh nggak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi harus tekan. Misal pengen nyalain AC gitu kan, nyalain kipasnya, ini harus ditekan. Nggak bisa disentuh doang. Sedikit agak ribet. Terus di bagian bawah sini yang ada gambar mobil, ini buat ngebuka ya bagasi depan, bagasi belakang, sama tempat chargernya tadi. Oke. Terus yang bawah ada logo baterai. Ini buat kita tahu seberapa sisa baterai kita. Mobil ini sekarang dia 80% baterai dan bisa 288 km. Kalau baterai penuh bisa sekitar 320-330 km si Taycan Turbo S ini. Oke. Nah, berlanjut ke sini dia ada cup holder, di belakangnya ada cup holder lagi. Sama di sini ada laci yang agak kecil tapi dia bisa dikonekin USB atau ke Apple CarPlay. Only, nggak ada Android Auto di Porsche. Nah, sekarang ke sini kalian dapat layar yang curve ya, yang cekung seperti ini, dan sebelah kiri dan kanannya dia touch panel atau touch screen. Jadi buat lampu di sini dia touch juga buat lampu kabut. Sama di sebelah kanan ada touch panel juga buat stability control, buat suspensi, sama buat tombol joker. Nah, terus kalau kita bahas setting ya, dia di sini ada buat volume dan di sebelah sini ada tombol buat ngatur tampilan di sini. Jadi buat yang sebelah kanan ini, nah kita bisa pilih antara baterai atau misalnya media, drive mode, dan dia drive mode-nya itu ada 5. Range ini kalau di mobil biasa itu kayak eco, dibikin irit seirit-iritnya biar mobil ini bisa berjalan sejauh mungkin dengan baterai yang ada. Terus ada normal, sport, sport plus, dan individual. Tapi kalau misalnya pengen, kita bisa ubah tampilannya jadi kayak gini misalnya. Misalnya kita pengen speedometernya aja ya. Tuh, kita pengen reduce. Nah, dia benar-benar cuma speedometernya aja. Cuma kalau misalnya kita pengen, kita bisa ubah ke power meter. Dia infonya lebih lengkap lagi. Dan mobil ini dia pakai arsitektur baterai 800 volt. Sebagai perbandingan, rumah-rumah di Indonesia itu kira-kira 220 volt. Sekitar 3 atau 4 kali rumah-rumah. Ini mobil loh, ini mobil gile. Dan baterai itu sekitar 90 kWh, dan seperti gue bilang tadi, kalau ngecas di rumah biasa itu sekitar 20 jam lebih baru penuh, dan kalau pakai fast charging ya 40-50 menitan lah. Sama di tengah sini kita dapat jam signature Porsche, namanya Sport Chrono Package. Dan mobil ini meskipun dia punya tombol start di sebelah kanan, ternyata kita nggak perlu tekan tombolnya buat nyalain mobil ini.
Caranya nih, misalnya anggaplah kita mobilnya dikunci, terus kita masuk, udah tutup pintu, kita tekan pedal rem, injak pedal rem, terus ada persneling di sebelah sini, masukin ke D. Nah, mobil ini sebenarnya udah nyala. Ya cuma karena mobil listrik gak ada suaranya lah ya. Kita pencet, kita masuk ke P lagi. Dan kalau pengen matiin mobilnya, tombol powernya harus ditahan. Terus ada animasi Taycan di speedometernya. Keren. Gokil. Nah, sedikit lagi soal interior. Kalau kalian lihat interior mobil ini dari bahan kulitnya, karbonnya, metalnya, dan lain-lain, ini bener-bener kerasa Porsche. Bahan-bahannya bagus, pengerjaannya rapi, fit finishnya jempolan banget lah. Jauh di atas Tesla. Dan ngomong-ngomong Tesla, karena ini mobil listrik, kalian mungkin penasaran gimana speknya. Jadi baterai di bawah sini sekitar 90 kWh lebih dikit, dan dia pakai 2 motor listrik. Jadi dia penggerak all-wheel drive ya. Satu motor di depan, satu motor di belakang. Dan khusus buat Taycan, dia mobil listrik yang pakai gearbox. 2 percepatan di belakang. Jadi satu high gear, satu low gear, dan mobil ini saat fungsi overboost atau launch control, dia punya tenaga 761 PS. Lamborghini Aventador kalah men, dan torsinya 1050 Nm. Gede banget itu, gede banget. Dan 0 ke 100-nya dia bisa sekitar 2,5 detik dan top speed di angka 260 km per jam. Serius, gue jadi penasaran gimana rasanya mobil jalan. Karena pertama, ini sedan sport berbahan bakar listrik dari Porsche. Nah, harusnya mobil ini bisa bikin surprise buat semua driving enthusiast, khususnya penggemar Porsche. Jadi gimana rasanya? Nanti akan kita coba saat ada unit testnya. Oke? Oke semuanya, jadi itu dia dari Autotrad Max. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentarnya, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Bye. Well, kalau dia ulang lagi Ki, sorry. Ya. Nah sekarang soal sorry. Seperti itu. Cut dulu. Nggak bisa di-cut, Bang. Nggak bisa, kenapa? Ya gua harus